Selamat malam pemirsa, kembali lagi Anju Sumsel hadir menjumpai Anda Selasa 11 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggun Prisma, inilah Anju Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menahan orang terkaya di Sumatera Selatan, sekaligus Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia HA. Tersangka bersama mantan pegawai BPN Mubah diduga melakukan pemalsuan dokumen surat tanah lahan tol nasional Sumatera, Betung, Tempino, Jambi. Menggunakan mobil ambulans didampingi tim medis, HA Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Pitsus Kejari Mubah terkait kasus korupsi pemalsuan dokumen surat tanah seluas 34 hektar di Jalan Tol Betung, Tempino, Jambi. Modus tersangka HA dan AM pada bulan November dan Desember 2024 bersama-sama melakukan pemalsuan dokumen surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang berlokasi di Desa Peninggalan dan Desa Simpang Tungkal, guna diajukan sebagai kelengkapan dokumen untuk ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Betung, Tempino, Jambi. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riyadi, menegaskan tersangka HA langsung dibawa ke rumah tahanan kelas 1 Apakjo Palembang untuk menjalani penahanan 20 hari ke depan guna proses persidangan. Pihak Kejaksaan telah melakukan upaya paksa penjemputan guna pemeriksaan dan penahanan terhadap HA. Yang bersangkutan kita tahan selama 20 hari ke depan tentunya dengan SOP dan arahan dari pimpinan. Tegas Kajari Mubah Roy Riyadi. Seperti apa, bagaimana saya sampaikan, HA dengan AM, ya kan, terus ada peran dari oknum pejabat dari pihak Mubah, ya kan, itu membuat surat penguasaan fisik dan milik, ya kan, seakan-akan itu adalah punya PT SCB. Perlu teman-teman ketahui, badan usaha itu untuk melakukan pengelolaan perkebunan itu ada aspek legalitasnya, ada IUP-nya, ada izinnya, ada HGU-nya. Nah, ini sudah diakui oleh Pak HA, itu di luar HGU-nya. Sementara untuk kerugian negara, pihaknya sudah menyerahkan hal tersebut pada BPKP, dan HGU yang digunakan tersangka tidak memiliki IUP. HA dikenal sebagai pengusaha kaya di Sumatera Selatan, berbagai sektor bisnis ia miliki, terutama perkebunan kelapa sawit. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Seorang pengunjung penginapan di Palembang ditemukan tewas dengan lengan pergelangan tangan nyaris putus. Polisi melakukan penyelidikan penyebab kematian korban. Penghuni penginapan Sawamas di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir 1, Palembang dikagetkan dengan penemuan seorang pria penghuni kamar ditemukan tewas bersimbah darah. Jasad korban diketahui bernama Alam Syahjai, warga Jalan Kopral Amin, Palembang. Polisi yang mendapat laporan dari pihak penginapan mengevakuasi jasad korban. Menurut Ibda Yudi, Wakil Pawas Piket Polrestabes Palembang, korban ditemukan dengan luka pada pergelangan tangan hingga nyaris putus. Kami mendapat laporan dari pihak Hotel Doors bahwa adanya mayat. Lantas setelah kami datangi dan melihat dari kondisi mayatnya hampir putus nadinya dan darah berceceran. Sementara itu, Ibtu Andrian Kanitres Polsek Ilir Timur 1 Palembang mengatakan menginap sejak hari Sabtu. Korban tidak keluar kamar hingga petugas penginapan curiga. Setelah dicek, korban ditemukan di dalam kamar mandi dengan keadaan meninggal dunia. Peristiwa penemuan mayat terjadi di penginapan Reslendos, Jalan Jatapura, Saritan. Jadi korban ini dari kemarin masuk di dalam kamar mandi, namun tidak keluar sehingga sampun curiga. Kemudian pintu kamar mandi dobrak, diketahui bahwa korban sudah dalam posisi meninggal. Guna proses penyelidikan, kini jasad korban dibawa ke RS Bayangkara, Palembang. Dari Palembang, Sumsel, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, cerita miris terselip di tengah kabar duka ibu dan anak meninggal terseret banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Suami korban ternyata sempat berbohong bahwa istri dan anaknya selamat. Bahkan suami tetap santai berjualan saat tim SAR berjibaku mencari kedua korban. Parah, ente mah parah. Mayatnya gak lain.
Warga kesal dan murka kepada Aang, suami sekaligus ayah dari ibu anak yang tewas dalam banjir bandang di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Warga emosi lantaran sikap Aang yang tidak peduli atas nasib istri dan anaknya. Alih-alih ikut mencari istri dan anaknya yang hilang terseret banjir, Aang justru santai berjualan. Ia bahkan membuat video bohong yang menyebut istri dan anaknya selamat dan telah mengungsi. Ternyata anak saya ada di wilayah Cikakak, Desa Marga Laksana, Kampung Ciganas. Alhamdulillah selamat. Kebohongan Aang terungkap setelah tim SAR menemukan jenazah Santi 40 tahun dan anaknya Nurul 3 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi berpelukan di bawah tumpukan sampah dan puing bangunan. Ibu dan anak balitanya ini terseret derasnya air bah saat banjir menghantam rumah kontrakannya Kamis pekan lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutan. Hamil dan 1.200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. pensiunan TNI. Si meringkus Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang dalam Jalan Jawa Timur. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan Wan Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan Dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan daripada... Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Akan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, kultum nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Pemirsa, meski sudah sepekan viral dan jadi sorotan, minyak kita kemasan 1 liter dan 2 liter yang tidak sesuai takaran ternyata masih beredar di pasaran. Minyak kemasan yang di label tertulis berisi 1 liter, setelah ditakar ternyata hanya berisi 750 hingga 800 ml. Saat sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman mendapati indikasi kecurangan pada minyak kita. Rp18.000. masih atas saya berarti ya? Ya.
Saat ditakar untuk minyak kita kemasan 1 liter ternyata isinya hanya 700 hingga 800 ml. Harganya pun dijual Rp18.000, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Sementara untuk minyak kita kemasan 2 liter didapati isinya hanya 1,9 liter. Satgas Pangan dan Barreskrim Polri turun tangan menyelidiki dugaan kecurangan yang merugikan konsumen ini, termasuk memeriksa pihak PT Aneka Eka Global Asia selaku produsen minyak kita. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Jika terbukti melanggar, izin usahanya akan dicabut. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, seorang pria mabuk mengamuk di rumah kontrakannya di kawasan Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pelaku mengamuk usai terlibat cekcok dengan istrinya. Seorang pria dalam kondisi mabuk mengamuk dan merusak barang-barang di kontrakannya di kawasan Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pelaku juga merusak kontrakan hingga sepeda motor milik tetangganya. Setidaknya ada 7 kontrakan yang dirusak oleh pelaku. Salah satu warga mengatakan peristiwa terjadi saat pelaku dengan istrinya cekcok dalam kontrakan. Lalu pelaku mengamuk dan menghancurkan isi kontrakan hingga merusak kontrakan tetangga. Awalnya kayak masalah cekcok biasa lah gitu, rumah tangga. Cuman pas saya tadi keluar ke rumah orang tuanya, balik lagi begini. Anggota Polsek Jatiuwung yang menerima laporan adanya pria mengamuk langsung mengamankan pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan Dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa, dari presiden, wakil presiden, hingga kabinet merah putih. Pemimpin rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam.
yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabu. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Cari presiden di sana. Itu belum. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi saat yang paling tepat untuk saling berbagi. Begitu juga yang dilakukan salah satu komunitas aplikasi yang berbagi 500 peralatan ibadah di 3 masjid di Kota Palembang. Ratusan peralatan ibadah berupa Al-Quran, sejadah, mukena, dan sarung dibagikan oleh komunitas aplikasi Next 15 di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Lubuk Kahwa, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang, Senin kemarin. Pembagian ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan di 3 masjid di Kota Palembang. Berbagai alat sholat sengaja dilakukan untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi di bulan suci Ramadan menjadi momen terbaik karena pahala dilipat gandakan bagi orang yang sedekah dan membawa berkah bagi penerimanya. Terlihat warga dan pengurus masjid antusias menerima alat sholat tersebut yang dibagikan oleh Ketua Komunitas Next 15 Kota Palembang, Hana Supriyanti. Hari ini di bulan suci Ramadan, kita donasinya memberikan sejadah, mukena, Al-Quran, dan sarung. Oke, di berapa masjid ini? 2 masjid? Kita 2 masjid dan 1 musola. Ini sangat bermanfaat bagi jemaah kami, mudah-mudahan akan kami salurkan sesuai dengan apa yang telah dibutuhkan. Mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada kami, dapat memberikan dampak yang positif baik bagi masyarakat, agama, dan bangsa kita. Komunitas Next 15 adalah sebuah aplikasi menonton video di handphone beranggotakan 800 orang. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Masjid Nabawi di Madinah dipadati jamaah dari berbagai penjuru dunia pada bulan suci Ramadan. Mereka datang tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk merasakan keagungan sejarah dan keistimewaan salah satu masjid tertua. Selamat datang di Masjid Nabawi, salah satu masjid tersuci dalam Islam yang terletak di kota Madinah. Di bulan Ramadan tahun 2024 lalu, lebih dari 10 juta jemaah dari seluruh penjuru dunia yang datang untuk beribadah dan merasakan kedamaian spiritual. Masjid Nabawi dibangun pada tahun 622 Masehi oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Awalnya masjid ini berukuran sederhana, namun seiring waktu, masjid ini berkembang menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Salah satu ikon Masjid Nabawi adalah payung raksasa yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Payung ini tidak hanya memberikan naungan dari terik matahari, tetapi juga menjadi simbol arsitektur modern yang harmonis dengan nilai-nilai tradisional. Tidak hanya di bagian luar masjid, area dalam Masjid Nabawi juga memiliki sistem pendingin canggih yang menjaga suhu tetap sejuk di siang hari, sehingga meski padat jemaah tetap merasa nyaman dan khusyuk saat sholat dan bermunajat di dalam Masjid Nabawi. Jamaah umroh yang biasanya dari Makkah kemudian bergeser ke Madinah untuk memanjatkan doa. Karena disinilah tempat yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa. Sehingga Masjid Nabawi dan Raudah seringkali disebut sebagai Taman Surga. Jemaah umroh dari Makkah biasanya bergeser ke Madinah untuk memanjatkan doa di sebuah taman surga. Ya, Raudah adalah area yang terletak di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW. Dianggap sebagai salah satu tempat paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Setiap jemaah berlomba-lomba untuk sholat dan berdoa di sini, meyakini bahwa doa yang dipanjatkan di Raudah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Nabawi juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Maka mereka terletak di dalam komplek masjid menjadi tempat ziarah yang penuh makna bagi umat muslim.
Raudah merupakan tempat yang sangat istimewa di Masjid Nabawi ini. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan telah menjadi simbol untuk mendapatkan ketenangan, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih surga. Tak heran jika banyak jamaah haji maupun umroh berlomba-lomba dan selalu merindukan untuk datang ke Taman Surga ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Gede Satria, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agun Prisma dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundesliga live iNews Premium Sports. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan Dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews.